Tugas negara itu bukan ngasih makan anak. Tugas negara itu ngasih kerja pada bapaknya. Anaknya ya diurus bapaknya. Negara itu menyediakan lapangan kerja. Bapaknya punya gaji, ngasih makan anaknya bergizi. Begitu konsepnya. Negara tuh harusnya membuat lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya gitu. Padahal ya Pak Prabowo sebenarnya menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya ya dengan program makan bergizi gratis ini gitu kan. Sebenarnya ya. Sebenarnya karena kan ya ngerekrut banyak orang. iya, ada perputaran ekonomi di situ karena kan ada di situ ada nasi, ada bahan-bahan pokok gitu kan. Jadi bisa lebih apa ya? Memajukan ekonomi lewat petani, peternak dan lain-lain sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Tugas negara itu bukan ngasih makan gratis kepada anak sekolah, tapi tugas negara itu memberikan pekerjaan kepada orang tuanya biar orang tuanya bisa menghidupi anaknya. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Kemudian kita sudah mendengarkan bagaimana dari komplotan Bang Adi Armando ini, di mana dengan adanya makan gratis ini menciptakan lowongan pekerjaan seluas-luasnya. Karena di sini terjadi perputaran ekonomi, di sini ada pertanian, perikanan, peternakan. Jadi Pak teman-teman sekalian di sini, yang dibutuhkan anak Indonesia itu untuk saat ini bukanlah makan gratis, tapi pendidikan gratis. Di mana di kita ini biaya pendidikan itu semakin tinggi. Sedangkan makan gratis ini hanya senilai 10.000. Ada telur, kemudian di sini ada nasi setengah centong, telur satu, kemudian sayurnya 1 sendok. Cuman itu makan gratisnya. Sedangkan Indonesia itu membutuhkan pendidikan gratis. Kita dengarkan selanjutnya. Dilihat dari Ustadz Abdul Somad nih cuman kayak wah efisiensi akhirnya pekerjaan menipis terus untuk makan bergizi gratis kayak gitu. Yang aku lihat sih ya. Cuma pas kita kan sempat angkat ini Bang di akun Gerakan PIS kan. Cuman ternyata banyak yang setuju sama Ustadz Abdul Somad gitu. Setuju dengan Ustadz Abdul Somad. Iya setuju kalau lapangan pekerjaannya yang dibanyakin biar bisa ngasih makan anaknya gitu. Cuma kan Saya enggak ya. Cuma kan gini Bang, kalau yang aku lihat dari programnya Pak Prabowo ini nyasarnya tuh yang ya memang perekonomiannya menengah ke bawah. Jadi kan walaupun even bapaknya ada pekerjaan tapi belum tentu bisa untuk kayak ngasih makan anak-anaknya gitu. Karena kan Biarpun bapaknya punya pekerjaan, belum tentu bapaknya ini bisa ngidupin anaknya. Saya kasih contoh supaya mbaknya lebih mudah untuk memahaminya. Seandainya saya sudah nikah, kemudian saya ini punya anak 2, yang satu sekolah, yang satu enggak. Yang satu sekolah ini mendapatkan makan gratis pada siang hari. Yang satu lagi kan belum mendapatkan makan gratis karena belum sekolah. Karena terjadinya efisiensi ini saya dikeluarkan dari kantor. Anak-anak saya ini mau makan apa? Sedangkan yang makan gratis itu hanya ditanggung pada siang hari. Yang malam hari sama paginya dia mau makan apa? Yang belum sekolah dia mau makan apa? Yang istri saya di rumah mau makan apa? Token listrik nggak terisi, beras nggak terbeli. Kenapa? Karena terjadi efisiensi. Jadi itu yang harus kita pahami Mbak. Jangan kita itu membela orang yang salah karena dia itu penguasa. Jadi kita itu membela terus biarpun pernyataannya itu salah. Itu nggak boleh. Kita dengarkan selanjutnya. logika aku nggak semua keluarga apalagi dengan finansial menengah ke bawah itu tuh ya mungkin nggak mengeneralisir ya tapi memang sebagian besar kayak belum tentu kayak mereka nih kepala keluarganya orang tua itu mampu ngasih makan bergizi gitu loh karena seperti yang kita tahu orang-orang dengan ekonomi menengah ke bawah ya paling makan 2 hari sekali pun kalau misalnya mereka makan kayak yang penting gue masih bisa makan intinya gitu loh Bang kayak ada nasi kadang cuma pakai kecap even Bang Ade tahu nggak sempat ada viral orang tua yang ngasih anaknya makan kayak nasi Indomie pakai telur jadi kayak yang penting nggak apa-apa yang penting kenyang gitu yang penting kenyang aja terus juga kayak kadang cuma nasi yang mirisnya ya kadang nasi sama garam maksudnya gini loh kan itu buat mencerdaskan anak-anak gimana anak-anak bisa cerdas bisa sehat kalau makan yang mereka konsumsi aja cuma nasi sama kerupuk nasi sama kecap kan itu kan berpengaruh besar gitu loh kalau Indomie bahkan bahaya kan Indomie bahaya karbo ketemu karbo
jago Iya kan. kan, terus juga masalah lapangan pekerjaan mungkin gimana ya, ya bisa aja sih gitu, tapi kalau yang aku lihat untuk menciptakan lapangan pekerjaan itu juga itu sebenarnya kayak butuh jangka panjang gitu loh Iya, Bang, nggak betul. bisa yang oke Besok. instan kita perluas lapangan pekerjaan kan nggak gitu. Apalagi misalnya untuk orang-orang yang menengah ke bawah itu kan juga bukan ini sama sekali nggak ngejek atau apa enggak ya. Rata-rata kan mereka misalnya lulusan SD, lulusan SMP gitu-gitu, which is sebenarnya yang dibutuhkan pendidikan keterampilan gitu kan. Di sini kita membahas tentang lapangan pekerjaan dan keterampilan. Jadi mbaknya ini mengatakan di mana di Indonesia ini rata-rata orang itu tamat SMP, tamat SD sehingga mereka itu nggak mempunyai keterampilan. Kemudian menciptakan lapangan pekerjaan itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi mbaknya di sini menurut saya berpikiran pendek. Contoh di NTT itu orang kan mencari ikan. Mencari ikan itu membutuhkan alat yang canggih supaya tangkapan ikannya itu semakin banyak. Dan bagaimana caranya pemerintah ngasih ini kepada rakyatnya. Kemudian ini bagaimana caranya supaya ini bisa dikirim ke luar negeri hasil tangkapan ikan ini. Kemudian kita lihat di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara itu di Brastaginya, tanah karungnya, tanah Bataknya itu pertanian. Di dalam segi pertanian itu ada sayur-sayuran di situ, ada jagung. Ngasihlah di sini istilahnya bantuan kepada mereka dari segi bibit pupuknya kepada petani di sana supaya petani di sana itu bisa mulai bangkit. Kemudian kita lihat juga di Aceh. Di Aceh itu di mana di situ penghasil kopi, penghasil jagung, penghasil cabai, penghasil tembakau. Itu semuanya dari Aceh. Tapi bagaimana caranya supaya masyarakatnya yang meningkat? Kita harus ngasih bantuan kepada mereka yang membutuhkan di sana, para petaninya. Supaya apa? Hasilnya ini biar bisa meningkat dan di awal dia tidak mengeluarkan modal karena sudah dibantu oleh pemerintah. Kalau sudah dibantu oleh pemerintah, maka hasilnya itu semakin banyak dan bagaimana caranya hasil pertanian kita ini bisa dikirim ke luar negeri. Contoh Singapura. Singapura itu nggak punya sawah tapi mereka bisa jualan beras. Bagaimana caranya kita seperti itu? Ini kalau mbaknya mengatakan membutuhkan skill ini, itu tentang kesenian, keahlian, mbak. Tapi kalau pertanian, itu di sini mereka paham. Karena apa? Karena dari leluhur kita di negara ini sudah bertani. Jadi mereka itu paham bertani, biarpun mereka nggak sekolah. Mungkin silahkan mbak bawa ke petani itu mungkin eh, ahli di dalam pertanian sekolahnya mungkin udah sampai es lilin, es campur. Silahkan bawa ke sana, diadu dengan petani di sana yang nggak tamat sekolah. Mana yang lebih pintar cara bertanamnya? Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi semoga apa mbaknya ini bisa paham lah ya. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.